Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Regina Putri Dewi dari kelas S4A, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Indarpasta PGRI. Sebelumnya saya di sini akan melakukan wawancara langsung dengan Bapak siapa, boleh perkenalan? Nama saya Sukma Wijaya. Ya. Di sini saya sebagai pemandu wisata sejarah di Rumah Pitung. Nah, si Pitung ini ya. Ya. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tentang lebih dalam lagi tentang si Pitung ini. Menurut Bapak ini siapakah si Pitung dan mengapa ia dianggap sebagai pahlawan rakyat dalam budaya Betawi? Ya, si Pitung menurut warga Betawi atau menurut budaya Betawi adalah pahlawan, bisa dibilang pahlawan lokal ya, karena si Pitung itu dia berjuang melawan penindasan, terutama orang-orang kaya Belanda dan orang kaya Cina yang pernah menindas orang tuanya. Lalu si Pitung membalas dendam dengan mengambil harta-harta orang kaya tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar Betawi. Jadi si Pitung dianggap pahlawan bagi orang-orang Betawi pada saat itu. Oh ya, baik. Waktu itu bagaimana sih Pak latar belakang sejarah pada masa si Pitung hidup? Ya, latar belakangnya si Pitung hidup yaitu si Pitung itu melakukan perlawanan terhadap Belanda karena sewaktu masih kecilnya melihat orang tuanya tuh pernah diambil paksa ternaknya oleh opas atau tentara-tentara Belanda yang ingin mengambil pajak dari orang tuanya. Lalu si Pitung merasa sakit hati. Setelah dewasa, si Pitung melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda tersebut. Ya, berarti menurut si Pitung itu Belanda waktu itu sangat kejam ya Pak? Ya, sangat kejam dan suka menindas rakyat kecil. Selanjutnya apa saja keahlian atau strategi khusus nih yang dimiliki si Pitung dalam melawan penindasan pada waktu itu? Ya. Kalau keahliannya sudah jelas, si Pitung ahli silat dan dia menurut cerita mempunyai ilmu rawe rontek, dan konon ilmu rawe rontek itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal gitu ya. Itu keahliannya. Dan strateginya, si Pitung selalu melakukan kegiatan perlawanan terhadap Belanda itu tidak sendiri. Jadi ada kawannya lagi yang bernama Dibantu ya Pak? Ya, yang bernama Jiih dan Somat. Yang dua rekannya ini sebelum si Pitung melakukan eksekusi, selalu kawannya dulu yang membaca keadaan situasi, melaporkan kapan tepatnya melakukan perlawanan. Bagaimana nih Pak reaksi masyarakat Betawi terhadap perjuangan si Pitung pada zaman waktu itu? Ya, reaksinya mereka, kalau menurut catatan sejarah sih, merasa, kalau rakyat miskinnya merasa bangga karena mereka mempunyai pembela, dibantu dan sempat juga seperti istilahnya seperti Robin Hood Betawi ya, si Pitung itu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kaya, si Pitung merupakan sesuatu yang meresahkan begitu. Baik. Adakah tantangan terbesar dalam melestarikan cerita dan legenda si Pitung dalam era modern saat ini, Pak? Ya, tantangan terbesarnya sampai saat ini kita kurang sekali mempunyai data-data yang valid tentang si Pitung. Jadi selama ini cerita si Pitung itu lebih banyak dari turun-temurun dan persepsinya itu selalu berbeda-beda. Dan sampai sekarang pun kita punya tantangan yang terbesar mencari buku atau keterangan-keterangan yang valid, yang memang real, nyata gitu ya, bisa diakui gitu secara ilmiah begitu. Karena si Pitung dianggap fenomenal dan melegenda, tapi kenapa fotonya tidak ada, sedangkan Scott Heine yang polisi yang menembaknya itu ada gitu. Dan itu tantangan terbesarnya, kita harus mencari bukti itu.
Menurut Bapak nih sekarang apakah ada mitos atau fakta yang seringkali salah paham mengenai si pitung yang perlu diklarifikasi? Ya, kalau mitos tuh ya pasar kita banyak ya mitosnya tentang itu, tentang rumah ini pun dianggap mitos gitu ya. Terus apa tadi, mitos dan apa tadi? Mitos atau fakta? Oh, mitos atau fakta ya. Karena ada lagi keterangan bahwa si pitung itu bukan nama orang, Oh iya. nama organisasi dari Pituan Pitulung. Oh iya, karena saya juga banyak Iya. dengar nih kalau organisasi ini namanya kayak pencak silat si pitung, Iya. seperti itu. Pituan Pitulung yang terdiri dari 7 orang penolong. Dan si pitung sendiri itu kalau menurut buku Al-Fatawi, yang Al-Fatawi pun bukunya sampai sekarang belum ketemu, menerangkan di situ bahwa Pituan Pitulung itu terdiri dari 7 orang, dan yang disebut si pitung itu yang nama aslinya Raden Ali Ahmad Nitikusuma gitu. Jadi di 7 orang itu ada si Ahmad Nitikusuma, ada Rais, ada Jebul, ada Duloh, ada siapa lagi itu ya, Somad, Jiih, 7 orang itu, dan semuanya mati muda semuanya gitu. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya tentang rumah si pitung ini, Pak. Pak Bapak bisa ceritakan sedikit tentang rumah si pitung ini? Ini dibilang rumah si pitung itu sejak tahun 1972. Sejak rumah ini diresmikan sebagai cagar budaya oleh Pemprov DKI. Sebelumnya rumah ini dibilang oleh warga sekitar rumah tinggi. Iya. Rumah tinggi karena bentuknya ya tinggi, dan pemilik terakhirnya itu Haji Matsani. Haji Matsani itu turunan dari Haji Safiuddin. Iya. Ya. Dan kenapa dibilang rumah si pitung? Karena ada cerita turun temurun bahwa si pitung pernah singgah di sini, dan situs ini atau tempat ini satu-satunya yang pernah berhubungan dengan si pitung yang masih ada. Lalu disebutlah ini rumah si pitung begitu. Baik, Pak. Untuk benda-benda bersejarah apa ada yang tersimpan di dalam rumah ini, Pak? Kalau benda bersejarahnya hanya rumahnya saja, hanya rumah saja. Tapi kalau benda-benda yang ada di dalam ruangan ini hanya menunjukkan peralatan rumah tangga Betawi pada saat pitung hidup. Gitu. Dalam era si pitung ya pada betul gitu. Baik. Di sini apakah ada acara atau festival khusus yang diadakan di sini, Pak, di rumah si pitung? Ya, setiap bulan itu ada pentas seni yang diadakan oleh biasanya Wali Kota Jakarta Utara atau dari Dinas Kebudayaan gitu, mengadakan kesenian Betawi, entah tari-tariannya, pencak-silatnya. Terus ada juga kegiatan membuat miniatur ondel-ondel dan perahu-perahu tradisional berkaitan gitu. dengan budaya Betawi dan kebaharian. Untuk lokasi ini bisa dijelaskan, Pak, di mana? Iya, nih adanya di Kampung Marunda Pulo, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Itu alamatnya. Baik. Untuk menurut Bapak nih, apa nilai penting dari pelestarian rumah si pitung ini bagi sejarah dan budaya Jakarta? Nilai pentingnya ini kita di sini bisa mempelajari tentang kepahlawanan si pitung, jiwa sosialnya si pitung, dan kita juga bisa belajar tentang arsitek rumah zaman dulu. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya. Dan kita jangan lupa ada istilah no history no future, jadi tidak ada masa depan tanpa sejarah gitu. Iya, baik. Begitu. Mungkin ini saja, Pak, yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raja
Diam-diam si Bang Kayu.